Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi kas keluar. Jadi, pada tanggal 10 Januari 2026, toko kue manis dan jasa dekor membayar gaji karyawan atas nama Sari menggunakan mata uang IDR sebesar 2.200.000 dengan kategori L. Nah, berikut saya lampirkan bukti nota kas keluarnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita pilih model account. Setelah itu, pilih menu record journal entry. Isikan sesuai yang ada di soal. Untuk general journalnya dengan KK1000101. Untuk tanggalnya 10 Januari 2026. Nah, ini untuk memonya kalian bisa tulis pembayaran gaji karyawan. Dan yang tax inklusif ini kalian tidak perlu centang, biarkan saja seperti ini. Untuk akun, kita pilih nomor akun yang 65130. Ini wages dan salaries. Di debitnya kita tulis sesuai yang di soal, yaitu 2.200.000. Lalu lanjut untuk yang account selanjutnya. Ini untuk yang di kredit, kita pilih Bank BCA, nomor akunnya itu 12140. Ini kita pindahkan di bagian kredit sama nominalnya 2.200.000. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut pilih kategori. Kalau di soal itu kategorinya L, kita pilih L. Jika sudah sesuai, maka kita bisa merekodnya. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 8 Januari 2026, toko kue Nusantara membeli produk kue secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dijual oleh toko kue manis dan jasa dekor. Nah, ini dia faktur penjualan untuk soal. Untuk penyelesaiannya, kita masuk ke bagian account sales, lalu pilih enter sales. Nah, di bagian customernya kita pilih sesuai yang tampil di faktur, yaitu menjual kepada toko kue Nusantara. Untuk terminnya, karena ini otomatis sudah sesuai, jika punya kalian belum sesuai, bisa kalian sesuaikan, tekan di bagian termin, lalu sesuaikan seperti ini. Untuk bagian tax inklusif ini tidak perlu di checklist, unchecklist saja. Untuk invoice kita sesuaikan yang ada di faktur. FC 08. Nah, untuk tanggalnya
Ini kita sesuaikan juga dengan di faktur, yaitu 8 Januari 2026. Untuk bagian customer PO, ini kalian bisa kosongkan saja. Nah, untuk mengisi bagian item barangnya, kalian perlu mengubah tampilan ini di bagian layout. Kita ubah di bagian ke menu item. Tampilannya akan berubah seperti ini. Di bagian ship ini, kita sesuaikan yang ada di faktur. Kita tulis 5. Untuk item numbernya, ini kita bisa cari DCH, lalu tab. Nah, ini nama barangnya Dark Chocolate Premium. Setelah itu kita tap lagi. Untuk price atau harganya kita sesuaikan yang ada di soal. 500.000. Diskonnya kita kosongkan. Lalu untuk job ini kita isi P atau produk. Untuk bagian taxnya atau pajaknya ini kita pilih yang PPN karena sesuai yang ada di faktur. Lanjut barang berikutnya, kita isi 3 dengan kode barangnya ini IB, lalu tab. Untuk harganya kita sesuaikan lagi sesuai yang di faktur, 350.000. Kita pilih jobnya produk P. Lalu untuk ini pajak atau taxnya kita pilih PPN yang 11%. Jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan yang di faktur. Untuk jurnal memonya betul sel toko kue Nusantara. Ini menggunakan cash. Nah, untuk kategori kita isi jika sudah sesuai, kita bisa tekan tombol record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang USD. Jadi, pada tanggal 12 Januari 2026, pelanggan luar negeri atas nama Sweet Dream Bakery membeli produk kue secara kredit dengan termin net 10 TH after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dijual. Nah, ini faktur penjualan untuk soal ini. Untuk penyelesaian soal ini, pertama kita harus masuk ke account sales, lalu pilih menu enter sales. Nah, untuk di bagian customer-nya, ini kita pilih Sweet Dream. Untuk terminnya, karena ini belum sesuai, kita sesuaikan di bagian sini, kita tekan, lalu pilih yang of days of after OEM, lalu di bagian yang balance 2 days kalian isi 10, selain itu kalian isi 0. Jika sudah seperti ini, kita klik tombol OK. Nah, dia akan berubah seperti ini. Untuk teks ini, teks inklusif juga tidak perlu di checklist. Untuk invoice kita sesuaikan juga di faktur penjualan.
Untuk tanggalnya ini 12. Untuk customer PO-nya, ini kita kosongkan. Kita isi barangnya sesuai yang difaktur. Ini 10. Untuk itemnya, kita pilih D, CH. Nah, ini untuk price-nya, harganya kita sesuaikan. Diskonnya kita kosongkan. Untuk bagian job, ini kita kasih P. Lalu di bagian PPN-nya juga kalian bisa sesuaikan, kita pilih yang PPN. Lalu barang berikutnya, kita pilih kode barang DCR. Nah, ini kalian harus sesuaikan price harganya ya, sesuai dengan di faktur. Jobnya P, PPN pajak, data teks itu PPN. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan yang di faktur tadi. Lalu untuk journal memonya betul, sales with dream. Oke, jika sudah sesuai ini, kita pilih kategorinya. Ini O, overseas. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa klik tombol record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2026, PT Aroma Bakar memesan jasa dekorasi ulang tahun secara tunai. Nah, ini faktur penjualan untuk soal tersebut. Untuk penyelesaian soal ini, kita pilih account sales. Ini, lalu pilih menu enter sales. Di bagian customer, kita lihat di faktur ini PT Aroma Bakar. Lalu di bagian terminnya ini kita sesuaikan karena ini tunai, jadi kita pilih COD. Nah, di bagian tax inklusif ini kita centang. Untuk invoice-nya kita sesuaikan dengan yang difaktur. Untuk tanggalnya ini 15 Januari 2026. Untuk customer PO-nya ini kita kosongkan, dan di bagian description ini kita tulis cake decoration service. Lalu kita tap. Nah, untuk akun ini kita pilih nomor akun 4.
2500. Nah, amountnya ini kita pilih, kita tulis 5.500.000. 5.500.000 kelebihan 1 ini. Nah, di bagian jobnya ini kita pilih J karena dia jasa. Untuk tax atau pajaknya ini kita pilih PPN yang 11%. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan yang ada di faktur. Untuk kategorinya, ini kita pilih L. Jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa tekan record. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu transaksi penjualan tunai dengan mata uang SGD. Pada tanggal 18 Januari 2026, Keklen Singapura melakukan pembelian produk COD. Nah, berikut faktur penjualan untuk transaksi ini. Untuk penyelesaiannya sama dengan transaksi penjualan tunai. Yang pertama kita pilih account sales, lalu pilih menu enter sales. Di bagian customer-nya ini kita pilih Keklen Singapura. Di bagian terminnya, karena ini tunai, kita pilih COD. Untuk tax inklusifnya ini kita unclose. Nah, di bagian invoice-nya kita sesuaikan lagi dengan yang di faktur. Untuk tanggalnya ini kita sesuaikan lagi 18 Januari 2026. Customer PO-nya kita kosongkan. Nah, karena ini produk, jadi untuk di bagian layout-nya kita pilih menu item. Kita isi sesuai yang di faktur penjualannya. Kode barangnya ini PIT. Untuk harganya kita sesuaikan juga ya, 150. Lalu tab, diskonnya kita kosongkan. Lalu di bagian jobnya ini kita pilih yang P, produk. Untuk pajak atau teksnya kita pilih PPN ya. Lalu barang berikutnya di sini 4 jumlahnya. Lalu kode barangnya DCR. Nah, untuk harganya ini kita sesuaikan lagi 8, 10. Oke, betul. Ininya P, jobnya P. Lalu untuk pajak kita pilih PPN. Oke. Nah, kita sesuaikan lagi dengan yang di faktur. Oke, jika sudah sesuai, di sini bagian kategori kita ubah dulu menjadi O.
Jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa tekan tombol record. Oke. Transaksi berikutnya yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Pada tanggal 6 Januari 2026, toko kue manis dan jasa membeli secara kredit kepada PT Coklat Prima dengan termin 2/10 N/30. Nah, ini faktur pembelian pada transaksi ini. Untuk penyelesaiannya, karena ini pembelian, jadi kita pilih menu account purchase, lalu pilih menu enter purchase. Nah, di bagian supplier ini kita isi PT Coklat Prima. Untuk bagian terminnya ini kita sesuaikan dengan yang di soal. Kita pilih yang in a given of days, lalu isi 10, 30, lalu 2. Itu oke kan? Jika sudah seperti ini terminnya, kita lanjut. Untuk bagian tax inklusif ini tidak perlu di checklist. Untuk purchase-nya kita sesuaikan dengan yang di soal. Untuk tanggalnya di sini tanggal 6 Januari 2026. Di bagian supplier invoice-nya ini kita kosongkan. Kita isi sesuai yang ada di soal tadi. Untuk harganya ini 1.800.000. Diskonnya kita kosongkan. Lalu di bagian jobnya ini kita pilih P produk. Untuk tax atau pajaknya kita pilih PPN. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan yang di soal tadi. Untuk kategorinya ini kita pilih L. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa tekan tombol record. Transaksi berikutnya yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Pada tanggal 17 Januari 2026, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada Global Choco Import menggunakan mata uang USD. Ini adalah daftar barang yang dibeli toko kue manis dan jasa dekor. Nah, untuk penyelesaiannya sama dengan transaksi pembelian sebelumnya. Yang pertama, kita pilih account purchase, lalu pilih menu enter purchase. Di bagian suppliernya, kita pilih PT Global Choco. Lalu untuk terminnya, ini kita ubah sesuaikan dengan yang di soal. Kita pilih yang in a given of days, lalu
Ini kita oke. Untuk bagian tax inklusifnya ini kita unclose, lalu di bagian purchase kita sesuaikan dengan yang di soal. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi 17 2026. Supplier invoice-nya ini kita kosongkan. Lalu untuk bill-nya kita di sini isi 10. Kodenya kita ketik DCR. Untuk harganya ini kita sesuaikan lagi 20, lalu kita tab, diskonnya kita kosongkan, lalu di bagian jobnya ini karena produk kita pilih P, lalu untuk tax atau pajaknya kita pilih PPN. Bagian kategorinya di sini kita pilih overseas karena kita menggunakan mata uang USD. Jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa tekan tombol record. Transaksi berikutnya yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang IDR. Pada tanggal 14 Januari 2026, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Butter Nusantara. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh toko kue manis dan jasa dekor. Untuk penyelesaiannya sama dengan transaksi sebelumnya, kita pilih menu purchase, lalu tekan yang enter purchase. Di bagian supplier ini kita isi PT Butter Nusantara. Nah, karena pembeliannya secara tunai, kita pilih COD. Nah, di bagian ini tax inklusif ini kita centang. Untuk nomor purchase kita sesuaikan lagi dengan yang di soal. Untuk tanggalnya kita tulis 14 Januari 2026. Supplier invoice-nya ini kita kosongkan, kita isi 6. Untuk item number kode barang DCH. Harga belinya 2 juta. Lalu tab, diskonnya kita kosongkan. Lalu untuk bagian ini job atau produknya kita pilih B, produk. Untuk PPN atau untuk pajaknya kita pilih PPN. Lalu untuk barang selanjutnya ini jumlahnya 4, lalu kodenya IB.
harganya itu 1.500.000. Kita pilih B. Untuk kategori, karena ini menggunakan mata uang rupiah, kita pilih yang L atau lokal. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tekan tombol record.